Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah analisis wacana. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang wacana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu wats, wak, dan vak, yang memiliki arti berkata atau berucap. Kali ini kita akan membahas tentang unsur apa saja yang ada di dalam wacana. Jadi, mari kita sama-sama belajar memahami apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam wacana. Jadi, di dalam unsur-unsur wacana itu ada dua, terdiri dari dua unsur, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal dapat kita pahami bahwa unsur internal adalah unsur dari dalam, unsur yang ada di dalam. Sedangkan unsur eksternal itu kebalikan dari unsur internal, yang berarti unsur eksternal merupakan unsur dari luar. Jadi mari kita simak, kita pelajari bareng-bareng apa saja yang ada di dalam unsur internal wacana dan apa saja yang ada di dalam unsur eksternal wacana. Tadi sudah disebutkan bahwa unsur internal itu ialah unsur dari dalam. Jadi unsur internal itu ada dua, ada kata dan kalimat, dan ada teks dan konteks. Kita akan bahas satu persatu, apa itu kata dan kalimat, contohnya seperti apa itu teks dan konteks, contohnya seperti apa. Unsur internal wacana yang pertama ialah kata dan kalimat. Unsur internal suatu wacana terdiri atas satuan kata atau kalimat. Yang dimaksud dengan satuan kata adalah kata yang berposisi sebagai kalimat, atau yang juga dikenal dengan sebutan kalimat satu kata. Untuk menjadi satuan wacana yang besar, satuan kata atau kalimat tersebut akan bertalian dan bergabung membentuk wacana. Kata dilihat dalam sebuah struktur yang lebih besar merupakan bagian dari kalimat. Sebagaimana dipahami selama ini, kalimat selalu diandaikan sebagai susunan yang terdiri dari beberapa kata yang bergabung menjadi satu pengertian dengan intonasi yang sempurna. Pada kenyataannya, suatu kalimat mungkin saja hanya terdiri atas satu kata. Namun perlu diketahui bahwa kalimat satu kata adalah bentuk ungkapan atau tuturan terpendek yang juga harus memiliki esensi sebagai kalimat. Orang cenderung bertanya jawab dengan kalimat pendek satu kata. Contohnya bisa dilihat, orang pertama bertanya, kuliah? Orang kedua menjawab, enggak. Orang pertama bertanya lagi, kemana? Main, kata orang kedua. Nah jadi itu yang disebut kalimat satu kata. Dan ini cenderung biasanya sering dipakai ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya atau teman akrab kita. Kalau kita lihat dari konteks analisis wacana, kata atau kalimat yang berposisi sebagai wacana diisyaratkan atau diharuskan memiliki kelengkapan makna, informasi, dan konteks tuturan yang jelas dan mendukung. Sementara itu, berdasarkan aspek semestinya, kalimat memiliki sebagian serangkaian kata yang menyatakan pikiran dan gagasan yang lengkap dan logis. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang analisis wacana. Jadi kalau contoh ini kita analisis wacananya, ini agak susah karena dia cuman ada satu kata saja. Jadi yang paham dengan percakapan itu harus penutur dan lawan tuturnya secara langsung, seperti itu. Jadi kalau dari contoh tersebut, kalau kita mau menganalisisnya itu sangat sedikit sekali atau sangat langsung ke intinya saja tanpa ada
makna yang lainnya. Unsur internal wacana yang kedua yaitu kata dan kalimat. Fokker berpendapat bahwa kalimat adalah ucapan bahasa yang memiliki arti penuh dan batas keseluruhannya ditentukan oleh intonasi yang sempurna. Itu pendapat Fokker tentang kalimat. Nah, sebagaimana kutipan yang ada di bawah tersebut, itu menurut Fokker juga. Fokker berpendapat bahwa meskipun setiap kalimat bisa berdiri sendiri, tetapi dalam kesendirian itu hanya ada sampai batas-batas tertentu. Oleh sebab memang ada pertalian antara kalimat-kalimat itu. Jadi, kalimat-kalimat itu pada satu pihak berdiri sendiri, tapi di pihak lain saling bergantungan pula satu sama lain. Tiap-tiap kalimat seakan-akan sudah menentukan hadirnya kalimat lain. Biarpun ada kalimat yang tersendiri, ia tetap terikat dalam satu hubungan yang lebih besar, yaitu situasi di mana ia diucapkan. Nah, untuk mempermudah penjelasan tersebut, mari lihat contohnya. Dia memang pintar. Kalau kita lihat dari kaidah sintaksis dan semantik, kalimat dia memang pintar merupakan kalimat yang benar tata bahasanya dan jelas maknanya dong, ya kan? Jadi kalau kita lihat maknanya jelas dan tata bahasanya juga jelas. Namun berdasarkan pandangan kewacanaan masih banyak persoalan yang perlu diungkapkan. Misalnya banyak siapakah yang dimaksud dia? Siapa pula yang mengucapkan kalimat itu? Kan gak jelas itu, siapa yang mengucapkan kalimat itu kalau memang cuma satu kalimat tersebut. Kecuali kalau memang dicantumkan lagi di sebelumnya. Oh, siapa dia itu? Siapa yang mengucapkan kalimat itu? Terus dalam konteks apa kalimat itu muncul? Kok tiba-tiba ada kata dia memang pintar? Kalau ibunya yang mengucapkan dia memang pintar, jelas semua orang tua atau ibu pasti mengucapkan anaknya pintar. Nah, kembali lagi, siapa yang mengucapkannya itu, dia ini siapa, konteks kalimat itu muncul gara-gara apa, dan sebagainya. Muncul beberapa pertanyaan tadi, jelas menunjukkan bahwa kalimat dia memang pintar, belum menunjukkan adanya kelengkapan makna dan informasi. Sebab pada dasarnya kalimat itu muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya. Jadi ada unsur lain yang melingkupinya. Nah, dari contoh tersebut semoga dapat menjadi lebih paham kita tentang kata dan kalimat. Unsur internal wacana yang kedua yaitu teks dan konteks. Banyak orang mempertukarkan istilah teks dan wacana. Sebenarnya, istilah teks lebih dekat pemaknaannya dengan bahasa tulis, sedangkan wacana pada bahasa lisan. Dalam tradisi tulis, teks bersifat monolog non-interaksi dan wacana lisan bersifat dialog interaksi. Jadi perbedaan kedua istilah itu semata-mata terletak hanya dari segi pemakaiannya saja. Teks adalah esensi wujud bahasa. Dengan kata lain bisa kita simpulkan bahwa teks direalisasi atau diucapkan dalam bentuk wacana. Berkaitan dengan teks, ada istilah konteks. Apa itu konteks? Konteks yaitu teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan teks lainnya. Teks lain tersebut bisa berada di depan, yang mendahului, atau bisa di belakang, yang mengiringi. Contohnya ada kata terima kasih.
Kalau kita cermati dari contoh terima kasih, wacana ini jelas-jelas merupakan wacana potongan makna dari interpretasi apa yang dapat diambil dari gantungan tulisan itu. Ternyata ada wacana atau teks lain yang sebelumnya. Masa ya tiba-tiba ada kata terima kasih misalnya di dalam lorong atau di dalam gang terus ada kata terima kasih. Kan kalau tidak ada teks yang mendahulunya atau yang mengakhirinya kan menjadi bertanya-tanya, kenapa ini ada kata terima kasih? Kenapa seseorang mengucapkan terima kasih? Apa karena saya sudah membuang sampah di sini makanya saya diucapkan terima kasih? Kan tidak. Makanya ada teks yang mendahulunya atau teks sebelumnya. Nah, kalau kita sangkutkan dengan contoh yang kedua, jalan pelan-pelan banyak anak-anak, terus baru diakhiri dengan kata terima kasih, baru itu masuk akal, menjadi kalimat yang masuk akal. Jadi itu peringatan bagi orang-orang yang akan melewati lorong kampung itu bahwa di sana terdapat banyak anak-anak, disuruh pelan-pelan, dan karena mereka sudah pelan-pelan makanya diucapkan terima kasih. Terima kasih adalah suatu ucapan yang diberikan masyarakat tersebut untuk pengguna jalan yang sudah mematuhi, yang sudah pelan-pelan melewati gang tersebut. Nah, contoh lain ada amat tampak kusut, jalannya sempoyongan, tetapi wajahnya menunjukkan keceriaan. Dia baru pulang dari Jakarta. Bentuk dia pada kalimat terakhir mengacu pada nama Ahmad yang disebutkan sebelumnya. Penafsiran itu jelas benar karena didasarkan pada teks lain yang menjadi penjelas kata dia. Maka dalam hal itu Ahmad adalah konteks bagi bentuk dia. Keberadaan konteks dalam suatu struktur wacana menunjukkan bahwa teks tersebut memiliki struktur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Gejala inilah yang menyebabkan suatu wacana menjadi utuh dan lengkap. Konteks dengan demikian berfungsi sebagai alat bantu memahami dan menganalisis wacana. Nah itu ya, jadi konteksnya tadi itu ada di kata Ahmad dan dia. Kita tahu dia ini merupakan Ahmad karena sebelumnya sudah menceritakan tentang Ahmad, seperti itu. Jadi tadi kita sudah membahas tentang unsur internal wacana. Sekarang kita membahas tentang unsur eksternal wacana. Jadi unsur eksternal wacana adalah sesuatu yang menjadi bagian wacana, namun tidak nampak secara eksplisit. Sesuatu itu berada di luar satuan lingual wacana. Kehadirannya berfungsi sebagai pelengkap keutuhan wacana. Unsur-unsur eksternal wacana ini terdiri dari 5. Yang pertama ada implikatur, yang kedua ada presuposisi, yang ketiga ada referensi, yang keempat ada inferensi, dan yang terakhir ada konteks wacana. Jadi kelima ini akan kita bahas secara bergantian, dimulai dulu dari implikatur sampai ke konteks wacana. Unsur eksternal wacana yang pertama yaitu implikatur. Menurut Grice, implikatur ialah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu yang berbeda tersebut adalah maksud pembicaraan yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi. Atau ngomong itu kalau kita berbicara itu
tidak secara langsung intinya apa gitu. Kita memberikan isyarat saja. Misalnya ketika kita jalan dengan pacar kita bilang baju ini bagus ya. Nah itu padahal ada maksud tersendiri kenapa kita berbicara bahwa baju itu bagus. Itu yang disebut implikatur. Dalam lingkup analisis wacana, implikatur berarti sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Secara struktural, implikatur berfungsi sebagai jembatan atau rantai yang menghubungkan antara yang diucapkan dan yang diimplikasikan. Jadi, suatu dialog yang mengandung implikatur akan selalu melibatkan penafsiran yang tidak langsung. Dalam komunikasi verbal, implikatur biasanya sudah diketahui oleh para pembicara dan karenanya tidak perlu diungkapkan secara eksplisit. Itu menurut pandangan dari Grace. Nah, kalau menurut pandangan dari Eccles, secara etimologis, implikatur diturunkan dari implicatum. Secara nominal, istilah ini hampir sama dengan kata implication yang artinya maksud, pengertian, dan keterlibatan. Nah, itu yang dimaksud dengan implikatur. Menurut Grace, ada dua macam implikatur. Yang pertama, implikatur konvensional, dan yang kedua, implikatur percakapan. Implikatur konvensional itu pengertian yang bersifat umum dan konvensional. Maksudnya, semua orang umumnya sudah mengetahui tentang maksud atau arti yang diucapkan. Jadi tanpa bisa kita sampaikan bahwa rahasia secara umum. Nah, itu yang disebut implikatur konvensional. Contohnya, Muhammad Ali adalah petarung yang indah. Kata petarung pada Muhammad Ali adalah petarung yang indah berarti atlet tinju. Pemaknaan ini dipastikan benar karena secara konvensional orang sudah mengetahui bahwa Muhammad Ali adalah atlet tinju yang legendaris. Jadi dalam konteks wacana tersebut, orang tidak akan memahami kata petarung dengan pengertian yang lainnya. Karena biasanya kalau orang-orang ketika mendengar nama Muhammad Ali, pasti itu identik dengan tinju. Nah, yang kedua, implikatur percakapan. Implikatur percakapan ini memiliki makna dan pengertian yang lebih bervariasi. Pasalnya, pemahaman terhadap hal yang dimaksud sangat bergantung kepada konteks terjadinya percakapan. Implikatur percakapan hanya muncul dalam suatu tindakan percakapan. Oleh karenanya, implikatur tersebut bersifat temporer atau terjadi saat berlangsungnya tindak percakapan, dan non-konvensional yang berarti sesuatu yang diimplikasikan tidak mempunyai relasi langsung dengan tuturan yang diucapkan. Untuk mempermudah penjabaran tersebut, kita perhatikan contohnya. Ada Ibu dan Ani. Ani, adikmu belum makan. Ani langsung menjawab, ya Bu, lauknya apa? Nah, percakapan antara Ibu dengan Ani mengandung implikatur yang bermakna perintah menyuapi. Dalam tuturan itu tidak ada sama sekali bentuk kalimat perintah. Kan? Kalau kita cermati memang tidak ada bentuk kalimat perintah. Tuturan yang diucapkan ibu hanyalah pemberitahuan bahwa adiknya belum makan. Namun, karena Ani dapat memahami implikatur yang disampaikan ibunya,
ia menjawab dengan kesiapan untuk melaksanakan perintah ibunya. Nah, itu yang disebut implikatur percakapan. Terjadi ketika berlangsungnya percakapan tersebut. Kalau tidak dalam percakapan tersebut, itu akan berbeda lagi maknanya. Yang kedua, presuposisi, unsur eksternal yang kedua yaitu presuposisi. Menurut Nababan, presuposisi adalah turunan dari bahasa Inggris presupposition yang berarti perkiraan atau persangkaan. Persangkaan memiliki arti anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membuat bentuk bahasa menjadi bermakna bagi pendengar atau pembaca. Beranggapan membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk bahasa atau kalimat untuk mengungkapkan makna atau pesan yang ingin dimaksudkan. Sumber dari peranggapan atau persangkaan, perkiraan, ialah pembicaranya. Artinya, perkiraan pengetahuan tentang sesuatu dimulai oleh pembicara ketika pembicara tersebut mulai mengutarakan suatu tuturan. Hal itu bisa terjadi karena pembicara memperkirakan orang yang diajak bicara sudah mengetahui hal yang akan diucapkan. Contohnya seperti ini. Joko, ayam Bangkokku sudah laku lagi. Amin, harganya seperti kemarin. Nah, kalau kita lihat dari contoh tersebut, pembicara pertama yaitu Joko dan Amin tidak perlu mengutarakan terlebih dahulu suatu pemberitahuan bahwa ia mempunyai ayam Bangkok. Hal itu disebabkan pembicara sudah beranggapan atau memperkirakan bahwa orang yang diajak bicaranya sudah paham, sudah mengetahui hal yang dimaksudnya. Bahkan jawaban Amin mengisyaratkan bahwa besar kemungkinan Amin ini sudah tahu juga ayam Bangkok yang dijual temannya pada waktu sebelumnya. Oleh karenanya, Amin tidak perlu bertanya lagi. Jadi kesimpulannya adalah makin akrab atau minimal adanya keterkaitan antara bicara dan lawan bicaranya, hubungan antara pembicara dengan pasangan bicaranya, maka akan makin banyak kedua pihak berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan makin banyak pula beranggapan di antara mereka yang tidak perlu diutarakan secara verbal. Jadi anggapannya itu mereka sudah saling tahu ada apa ketika mereka berbicara ini, konteksnya kemana, mereka sudah paham seperti itu. Nah, itu yang disebut presuposisi, jadi persangkaan atau perkiraan. Yang ketiga ialah referensi. Secara tradisional, referensi adalah hubungan antara kata dengan benda dalam atau yang disebut orang, tumbuhan, sesuatu lainnya yang dirujuknya. Referensi merupakan perilaku pembicara atau penulis. Jadi, yang menentukan referensi suatu tuturan adalah pihak pembicara sendiri, sebab hanya pihak pembicara yang paling mengetahui hal yang diujarkannya dengan hal yang dirujuk oleh ujarannya. Pendengar atau pembaca hanya menerka hal yang dimaksud oleh pembicara. Terkaan itu bersifat relatif, bisa benar, bisa pula salah. Nah, dengan kata lain, tugas pendengar atau pembaca dalam memahami ujaran adalah mengidentifikasi sesuatu atau seseorang yang ditunjuk atau dimaksud dalam ajaran tersebut. Kemampuan mengidentifikasi atau menerka ujaran atau rujukan itu seringkali berbeda dengan yang dimaksud pembicara.
Perbedaan terkaan itu disebabkan oleh perbedaan representasi atau pemahaman dunia antara pembicara dengan lawan bicara atau pendengarnya. Ada dua jenis referensi. Yang pertama referensi exofora, yang kedua ada referensi endofora. Referensi exofora memiliki arti penunjukan atau interpretasi terhadap kata yang relasinya terletak dan tergantung pada konteks situasional. Bila interpretasi itu terletak di dalam teks itu sendiri, maka relasi penunjukan itu dinamakan referensi endofora. Ya, jadi referensi endofora itu terletak di dalam teks itu sendiri. Contohnya, untuk lebih mempermudah kita memahaminya, contohnya itu dari referensi exofora, yaitu itu rumah. Kata itu menunjukkan pada sesuatu, yaitu rumah. Rumah yang dimaksud tempatnya tidak terdapat dalam teks, melainkan berada di luar teks. Jadi referensi exofora itu mengaitkan langsung antara teks dengan sesuatu yang ditunjuk di luar teks. Itu yang disebut referensi exofora. Sedangkan referensi endofora itu dibagi menjadi dua lagi. Ada referensi anafora, ada referensi katafora. Referensi endofora anafora adalah hubungan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya dalam teks. Hubungan ini menunjukkan pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, bisa kita lihat contohnya. Hartono menulis buku lagi. Dia memang produktif. Kata dia di dalam contoh tersebut mengacu pada Hartono, yaitu nama yang telah disebutkan sebelumnya. Pola pengajuan masih merujuk pada sesuatu atau seseorang yang berada dalam teks. Jadi tidak perlu dicari nama Hartono yang mana. Nah, itu yang disebut referensi anafora. Nah, kalau referensi endofora katafora itu bersifat sebaliknya. Dia referensi endofora katafora ini mengacu kepada yang disebutkan sesudahnya. Contohnya seperti ini. Buku pewayangan sangat terkenal. Buku pewayangan sangat terkenal. Nah, ini di belakangnya ada kata Ramayana. Kata buku pada kalimat pertama mengacu pada antecedent yang disebutkan sesudahnya, yaitu Ramayana. Buku pewayangan sangat terkenal, Ramayana. Gejala referensi katafora semacam ini sangat jarang ditemukan dalam bahasa yang berpola DM, diterangkan menerangkan. Jadi diterangkan menerangkan itu polanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu. Biasanya kalau di dalam bahasa kita itu kita diterangkan menerangkan dulu. Jadi kalau dari kalimat tersebut, buku pewayangan sangat terkenal, Ramayana, itu jarang sekali di kalimat di bahasa kita. Jadi kalau di bahasa kita, contoh yang benar itu seperti ini. Jadi Ramayana adalah buku pewayang yang sangat terkenal. Nah, itu kalau biasanya di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan contoh yang buku pewayangan sangat terkenal, Ramayana, itu biasanya dianggap tidak lazim di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi referensi katafora itu sangat jarang kalau di dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan bahasa Jawa.
Nah, menurut Hamid Hasan Lubis, ada 3 jenis referensi. Yang pertama itu referensi personal, yang kedua referensi demonstratif, yang ketiga referensi komparatif. Referensi personal itu meliputi kata ganti orang pertama. Apa saja kata ganti orang pertama? Yaitu kata saya dan aku. Terus kata ganti orang kedua, kamu, engkau, anda, kalian. Terus dan kata ganti orang ketiga, dia, mereka. Nah, itu yang termasuk ke dalam referensi personal. Nah, sedangkan referensi demonstratif adalah kata ganti petunjuk. Ini, itu, di sana, di situ. Itu yang dimaksud referensi demonstratif. Nah, yang terakhir referensi komparatif. Referensi komparatif adalah penggunaan kata yang bernuansa perbandingan. Misalnya seperti bagaikan, sama, identik, serupa, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut jenis referensi menurut Hamid Hasan Lubis. Sekarang kita membahas tentang referensi berdasarkan bentuknya. Jadi referensi berdasarkan bentuknya itu ada 3. Yang pertama referensi dengan nama, yang kedua referensi dengan kata ganti, yang ketiga referensi dengan pelepasan. Referensi dengan nama biasanya dipakai untuk memperkenalkan topik, subjek yang baru, atau justru untuk menegaskan bahwa topiknya masih sama, sehingga tidak perlu disebutkan lagi pada bagian-bagian sesudahnya. Jadi kalau misalnya di awalnya sudah ada ada nama tersebut, sudah di akhir-akhirnya tidak perlu digunakan lagi. Contohnya, Ardi biasa menulis cerpen, cerbung, dan novel. Nah, sebenarnya sebelum cerbung dan novel terdapat subjek dan predikat, yaitu Ardi menulis. Akan tetapi karena topiknya masih sama dengan yang disebutkan sebelumnya, maka hal itu tidak diulangi lagi. Nah, seperti itu. Seharusnya kan kalau mau diulangi lagi ya menjadi Ardi biasa menulis cerpen, Ardi biasa menulis cerbung, Ardi biasa menulis novel. Nah, kalau di dalam referensi dengan nama orang tidak perlu, jadi langsung saja Ardi biasa menulis cerpen, roman, novel. Itu sesuai dengan penulisan yang benar juga ya. Nah, selanjutnya referensi dengan kata ganti. Nah, referensi dengan kata ganti juga digunakan untuk menegaskan bahwa topiknya masih sama. Di samping itu, referensi ini juga sering digunakan untuk meletakkan tingkat fokus yang lebih tinggi pada topik yang dimaksud. Contohnya, Pranowo terpilih menjadi lurah di Karangjati. Dia dikenal dekat dengan warganya. Desa itu memang membutuhkan pemimpin yang merakyat. Bentuk dia pada kalimat kedua mengacu pada topik atau subjek orang yang bernama Purnomo. Sedangkan desa itu menunjukkan pada desa Karangjati. Nah, itu yang disebut referensi dengan kata ganti. Jadi cukup tuh kalau di awalnya dia menggunakan kata Pranomo, ya udah selanjutnya cukup menggunakan dia. Kalau di awalnya sudah diterangkan di desa atau kelurahan Karangjati, ya seterusnya bisa diganti dengan menggunakan kata desa itu. Nah, itu yang disebut referensi dengan kata ganti. Nah, selanjutnya referensi dengan pelepasan. Referensi dengan pelepasan merupakan penghilang bagian-bagian tertentu dalam suatu kalimat untuk menunjukkan masih adanya pengajuan bentuk dan makna di dalam kalimat lainnya.
Salah satu fungsi pelepasan adalah untuk mendapatkan efek efisiensi bahasa. Tuh. Contohnya bisa dilihat dari contoh referensi dengan nama. Ardi biasa menulis cerpen, cerbung, dan novel. Nah, gejala pelepasannya dapat diperhatikan lagi pada contoh tersebut. Jadi Ardi biasa menulis cerpen, cerbung, dalam novel itu termasuk pemilihan atau pelepasan kata-kata yang sesuai dengan penulisannya, seperti itu. Jadi kalau yang dari contoh Ardi biasa menulis cerpen, cerbung, dan novel, apa yang dihilangkan? Ya, yang dihilangkan yaitu Ardi biasa menulis. Harusnya tadi yang seperti Bapak sampaikan, bahwa Ardi biasa menulis cerpen, Ardi biasa menulis cerbung. Nah, karena ini sesuai dengan kaidah kebahasaan, kata Ardi biasa menulis itu cukup di awalnya saja. Jadi yang selanjutnya dihilangkan atau dilepaskan. Nah, itu sesuai dengan referensi dengan pelepasan. Itu yang disebut referensi pelepasan atau penghilang bagian-bagian tertentu dalam suatu kalimat untuk menunjukkan masih adanya pengajuan bentuk dan makna di dalam kalimat tersebut. Jadi, supaya kalimat tersebut tidak boros. Yang keempat, inferensi. Inferensi secara leksikal berarti kesimpulan, itu menurut Eccles dan Hasan. Dalam bidang wacana, istilah itu berarti sebagai proses yang harus dilakukan pembaca untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat di dalam wacana yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis. Pembaca harus dapat mengambil pengertian, pemahaman, atau penafsiran suatu makna tertentu. Dengan kata lain, pembaca harus mampu mengambil kesimpulan sendiri. Meskipun makna itu tidak terungkap secara eksplisit, tapi kita sebagai pembaca harus dapat memahami apa yang disampaikan di dalam tulisan tersebut atau di dalam ucapan tersebut. Nah, contohnya orang pertama. Bisa kita lihat contohnya orang pertama. Wah, sudah masuk kota. Kita cari gudeg dulu. Orang kedua langsung bilang, langsung ke Parangtritis saja. Nah, kalau kita cermati dari contoh tersebut, kita langsung bisa tahu nih, kota yang dimaksud dari percakapan tersebut pasti Jogja. Penjelasan itu dipastikan benar kan? Karena secara kultural yang dikenal sebagai kota gudeg yaitu kota Jogja. Nah, itu juga dipertegas lagi dengan orang kedua yang menekankan Parangtritis, lokasi wisata Parangtritis. Nah, lokasi pariwisata Parangtritis itu berada di Yogyakarta. Proses dari contoh tersebut, proses inferensi inilah yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas. Jadi kalau kita mau memahami kalimat atau memahami perkataan seseorang, kita harus mendengarkan atau membacanya secara menyeluruh supaya kita lebih paham dan lebih yakin apa makna atau apa kesimpulan dari pembicaraan tersebut. Ada dua prinsip untuk memahami atau menafsirkan wacana. Yang pertama, prinsip analogi. Yang kedua, prinsip penafsiran lokal. Prinsip analogi ialah cara menafsirkan makna wacana yang didasarkan pada akal atau pengetahuan dan pengalamannya secara umumnya. Sedangkan prinsip penafsiran lokal menganjurkan kepada pembacanya untuk memahami wacana berdasarkan konteks lokal yang melingkupi wacana itu sendiri. Itu yang disebut prinsip analogi.
analogi, dan prinsip penafsiran lokal. Unsur ekstrinsik yang terakhir yaitu konteks wacana. Wacana adalah wujud atau bentuk bahasa yang bersifat komunikatif, interpretatif, dan kontekstual. Artinya, pemakaian bahasa ini selalu mengandaikan terjadi secara dialogis. Perlu adanya kemampuan menginterpretasikan dan memahami konteks terjadinya wacana. Pemahaman terhadap konteks wacana diperlukan dalam proses menganalisis wacana secara utuh. Konteks ialah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Konteks itu dapat kita anggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan atau dialog. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tuturan, apakah itu berkaitan dengan arti, maksud, informasi sangat tergantung pada konteks yang melatar belakangi peristiwa tuturan itu. Itu yang disebut konteks wacana. Jadi konteks itu situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Informasi sangat tergantung pada konteks yang melatar belakangi peristiwa tuturan itu terjadi. Nah, itu yang disebut konteks wacana. Salah satu unsur konteks yang cukup penting ialah waktu dan tempat. Contohnya, waktu pukul 6 sore, desa Tirtomoyo sudah tampak sunyi seperti kuburan. Terpaksa aku menutup pintu rumah, masuk dan tiduran. Aku terbangun jam 3 pagi. Tidak dikira, ternyata di jalan sudah banyak orang lalu lalang. Nah, seperti contoh yang disebutkan memberikan informasi tentang keadaan suatu desa berdasarkan konteks tempat dan waktunya. Pemahaman tentang keadaan dan keramaian desa umumnya berbeda dengan kondisi yang ada di perkotaan. Informasi itu bahkan bisa bermakna sebaliknya. Nah, kalau kita lihat, kalau di desa itu jam 6 sore biasanya sudah dikatakan sudah mau malam. Jadi para warga di desa mereka sudah yang masuk ke dalam rumah, sudah siap-siap untuk tidur setelah melaksanakan sholat. Misalnya mereka sudah nonton TV, pokoknya kalau jam 6 sore itu identik sudah malam dan itu sudah harus di rumah. Tapi berbeda ketika kita jam 6 sore ada di kota dengan lampu yang masih banyak. Jam 6 sore di kota masih beranggapan masih siang. Nah, itu sangat berbanding terbalik ya. Jadi sesuai dengan tempat waktunya. Jadi kalau waktunya ada di desa dengan waktu di kota itu akan berbeda. Nah, sebaliknya juga kalau jam 3 pagi ketika di desa biasanya masyarakat itu mereka sudah siap-siap untuk bekerja. Ada yang ke pasar, ada yang sudah bersiap ke sawah. Nah, kalau di kota jam 3 pagi itu ibaratnya jam malamnya mereka baru mulai untuk tidur atau ada yang masih tertidur. Nah, itu perbedaannya. Penafsiran ini semata-mata berdasarkan pada kondisi dan kebiasaan saja. Konteks yang berkaitan dengan partisipan penutur wacana juga sangat berperan dalam memahami makna dan informasi tuturan. Seperti itu. Nah, contohnya saya pengen turun, sudah capek. Nah, kalau yang mengucapkan saya pengen turun, sudah capek ini anggota DPR, dapat kita pahami bahwa dia pengen turun dari jabatannya. Nah, tapi kalau yang mengucapkan kalimat tersebut anak kecil yang sedang di atas pohon,
berarti maknanya dia pengen turun dari atas pohon tersebut. Itu yang disebut konteks yang berkaitan dengan partisipan, siapa yang menjadi penuturnya. Nah, itu sangat berperan dalam memahami makna dan informasi tuturan. Delhaimus menyebutkan faktor-faktor penentu peristiwa tutur. Delhaimus mengakronimkannya menjadi speaking, SPAKING. Jadi kita mulai dari S, yaitu setting and scan. Setting and scan itu latar dan suasana. Latar itu lebih bersifat fisik, yaitu meliputi tempat dan waktu terjadinya tuturan. Sementara scan adalah latar psikis yang lebih mengacu pada suasana psikologis yang menyertai peristiwa tutur. Itu yang disebut setting dan scan. Nah, yang selanjutnya ada P, yaitu partisipan. Partisipan atau peserta tuturan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam percakapan, baik itu percakapan secara langsung maupun percakapan secara tidak langsung. Hal-hal yang berkaitan dengan partisipan ini seperti usia, pendidikan, latar sosial, dan sebagainya juga menjadi perhatiannya. Nah, selanjutnya ada I, yaitu end atau hasil, yaitu hasil atau tanggapan dari suatu pembicaraan yang memang diharapkan oleh penutur dan tujuan akhir pembicara itu sendiri, disebut ends atau tujuan akhir pembicara. Nah, selanjutnya ada A, SPEA, yang selanjutnya A, yaitu ad sequence atau disebut pesan atau amanat. Terdiri dari bentuk pesan dan isi pesan. Dalam kajian pragmatik, bentuk pesan meliputi lokusi, ilokusi, perlokusi. Nah, itu yang disebut ad sequence. Oke, selanjutnya setelah SPEA, K selanjutnya. K yaitu K, meliputi cara, nada, sikap, atau semangat dalam melakukan percakapan. Semangat percakapan antara lain, misalnya seriuskah, santai, atau akrab. Yang selanjutnya ada I. I itu instrumentalities atau sarana, yaitu sarana percakapannya. Maksudnya dengan media apa percakapan tersebut disampaikan, dengan cara lisan atau tertulis atau surat atau radio atau WA, handphone, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh ada N, yaitu norm atau norma, menunjuk pada norma atau aturan yang membatasi percakapan. Misalnya, apa yang boleh dibicarakan dan yang tidak boleh dibicarakan. Bagaimana cara membicarakannya, harus halus, kasar, terbuka, jorok, atau sebagainya. Nah, yang terakhir ada J. Ini tadi sudah S, sudah P, E, A, K, I, N. Yang terakhir ada I, yaitu genre. Genre atau jenis, yaitu jenis atau bentuk wacana. Hal ini langsung menunjuk pada jenis wacana yang disampaikan. Misalnya, wacana telepon, wacana koran, wacana puisi, ceramah, atau sebagainya. Nah, itu yang disebut speaking atau faktor-faktor penentu peristiwa tuturan. Jadi ada 8 faktor menurut
Hymes tentang yang mempengaruhi peristiwa tutup. Ada SPEAKING seperti ini. Ya, selanjutnya konteks terjadinya suatu percakapan menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, apabila kita cermati dengan benar, konteks terjadinya suatu percakapan dapat kita lihat atau dapat dipilih menjadi 4 macam, yaitu konteks linguistik, epistemis, fisik, dan sosial. Jadi menurut Imam Syafi'i, konteks linguistik adalah kalimat-kalimat dalam percakapan. Jadi kalimat-kalimat yang ada di dalam percakapan tersebut yaitu yang disebut konteks linguistik. Nah, kalau konteks epistemis adalah latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh partisipan. Nah, itu yang disebut konteks epistemis, yaitu latar belakangnya harus sama-sama diketahui oleh partisipan, baik penutur dan lawan tuturnya. Yang selanjutnya ada konteks fisik. Konteks fisik meliputi tempat terjadinya percakapan, objek yang disajikan dalam percakapan, dan tindakan para partisipan. Jadi kalau konteks fisik ini dia lebih berhubungan tentang tindakan para partisipannya. Nah, selanjutnya ada konteks sosial, yaitu relasi sosio-kultural yang melengkapi hubungan antara pelaku atau partisipan dalam percakapannya. Jadi siapa yang melakukan percakapannya, kulturnya seperti apa, budayanya seperti apa, itu bisa dilihat tuh dari konteks sosialnya, siapa yang akan melakukan percakapan ini, gimana cara pembahasannya. Nah, itu bisa dilihat dari 4 hal tersebut menurut Imam Syafi'i. Oke, selesai pertemuan analisis wacana kali ini. Semoga dari pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masih sama pesannya dengan yang sebelumnya, semangat untuk kuliahnya, jangan mudah putus asa, jangan menyerah, jangan pernah berpikir kalau kalian salah jurusan. Jadi silakan dijalani dengan sebaik mungkin, insya Allah masa depan akan menyambut dengan baik. Selagi kita mau berusaha, pasti ada jalan yang lebih bagus ke depannya. Amin. Jadi Bapak akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.